Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya masih akan membawakan kisah Lebur Sukma. Oh, kisah dari Netrakala yang makin hari makin keren aja, dan ini udah masuk part ketiga ya teman-teman ya. Semakin seru aja. Dan buat teman-teman yang suka baca, wajib banget nih ngunjungin karya karsanya dari Netrakala karena kisahnya di sana keren-keren banget teman-teman ya. Bisa juga diikuti atau di-follow akun Twitter dari Netrakala biar teman-teman bisa tahu nih kisah apa lagi yang akan up selanjutnya. Dan juga buat teman-teman yang belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Entry, kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Perjanjian terkutuk. Keluarga besar Sukma Aji. Lebur Sukma Part 3. Saat ini Dinda berada di salah satu kafe yang tidak jauh dari rumah kakek neneknya. Dia sengaja pergi, tidak ingin membaca buku itu di rumah. Semalam, dia sudah melihat sekilas, benar apa yang dia duga, buku bersampul kulit ini merupakan sebuah catatan. Tidak ada nama, hanya sebuah petunjuk tanda tangan di bagian bawah pada setiap tulisan. Dinda meyakini buku ini adalah milik ibunya. Buku tulisan tangan itu tidak banyak menceritakan sebuah kejadian, hanya kutipan-kutipan yang hampir semua kalimatnya penuh dengan makna dan misteri di dalamnya. Di sudut kafe, Dinda termenung. Kepalanya menatap buku yang ada sudah tergeletak di meja, dahinya berkerut, mencoba memahami apa maksud dari kalimat yang dituliskan oleh ibunya di lembar pertama. Ikatan menjadi rantai kematian, kutip Dinda. Dia tidak mengerti ikatan seperti apa yang bisa menjadi sebuah rantai kematian. Kembali dia membuka lembar kedua. Lemah mampu wangi, srengenge tiba ing wayahe surup, kembang mawar sing dadi tondo, tanah bawangi, matahari jatuh di waktu senja, bunga mawar yang jadi pertanda, ucap Dinda lirik. Lemah surup, kembang mawar, maksudnya apa? Masih saja Dinda berpikir. Di balik-balik pun, sampai beberapa halaman, tulisan-tulisan dalam buku itu hampir semuanya mirip. Tidak ada yang secara pasti bisa dicerna dengan kepala. Hingga pada lembar terakhir, ada sesuatu yang benar-benar mengganggu pikirannya. Jantungnya berdegup dengan keras. Nafasnya tiba-tiba saja menjadi berat, seolah dia memahami, mengerti apa yang menjadi inti dari semua tulisan-tulisan sebelumnya. Ayah, ucap Dinda yang langsung saja memberesi barang-barang yang ada di meja. Secepat kilat, dia buru-buru pulang ke rumah, teringat dengan kejadian yang telah menimpanya. Ayah di mana, Mbok? Saya cek ke kamar kok kosong, tanya Dinda kepada Mbok Marni yang saat itu tengah berada di dapur. Itu Din, lagi sama Pak Hamdan dan Pak Kusno di saung belakang. Lah ini Simbo mau antar minuman, ucap Mbok Marni. Tunggu Mbok. Setelah ini Simbo langsung ke kamar Dinda aja ya. Bilang aja mau ngerokin Dinda, ucap Dinda yang langsung saja mengambur pergi. Keputusannya sudah bulat. Ayahnya tahu sesuatu, dia hanya ingin memastikan jika memang benar semua yang terjadi bukan karena kehendak orang lain, maka selamanya tidak akan pernah selesai. Lingkaran setan akan terus berputar. Tok tok tok. Masuk Mbok, tutup aja pintunya, ucap Dinda saat mengetahui Mbok Marni yang mengetuk pintu kamarnya. Sini Mbok duduk, ada yang ingin ditanyain sama Simbo, ujar Dinda sambil menepuk-nepuk kasur dengan tangan kanannya. Kenapa Din? Ada yang bisa Mbok bantu?
Kok sepertinya ada yang serius? Ucap Mbok Marni yang terlihat cemas. Dinda terdiam. Dia sedang memperhitungkan sesuatu. Setelah menutup matanya dan menghela nafas dalam-dalam, barulah Dinda berujar. Sekarang Simbo jujur deh sama saya. Sebenarnya apa yang terjadi di rumah ini? Mbok Marni kaget dengan pertanyaan Dinda. Bahkan sekarang wanita tua itu terlihat ketakutan. Kenapa Mbok? Dinda gak akan bilang kok sama ayah. Sekarang ceritakan apa saja yang Mbok Marni tahu. Desak Dinda. Simbo gak berani jawab. Meski Simbo tahu sesuatu. Tapi ucap Mbok Marni. Tapi apa Mbok? Udah Mbok, bilang aja. Saya juga sudah tahu kok soal sesajen yang ada di kamar kakek. Kata Dinda tidak sabar. Dia benar-benar bingung. Ada apa sebenarnya dengan Mbok Marni? Mbok Marni terlihat kaget dengan ucapan Dinda. Kalau memang Dinda mau tahu sesuatu mengenai rumah ini, biar Pak Kusno saja yang menjelaskan. Tapi saya mohon sama Dinda untuk tidak memberitahukan Bapak setelah tahu semuanya, ujar Mbok Marni. Sudah saya bilang kan Mbok, kalau saya nggak akan bilang sama ayah, ujar Dinda serius. Dia memang tidak berniat memberitahu bapaknya terlebih tentang catatan yang ia curi dari brankas miliknya. Kapan saya bisa bicara dengan Pak Kusno? Tanya Dinda saat mendapati Mbok Marni masih terus saja diam. Sebentar, ucap Mbok Marni yang beranjak dari kasur dan langsung saja keluar kamar. Entah apa yang sedang dilakukan Mbok Marni, ia pun tidak tahu. Saat Dinda menunggu, terus saja dia memikirkan berbagai kejadian aneh yang sudah ia terima hingga ia mendengar suara ketukan pintu yang membuyarkan lamunannya. Berdua, kini Mbok Marni dan Pak Kusno sudah berdiri di depan pintu kamar Dinda. Dinda mengangguk, memberikan gestur agar mereka berdua masuk ke dalam kamar. Pak Kusno, ucap Dinda. Iya Din, saya sudah tahu. Simbo tadi sudah memberitahu saya. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan dengan sesajen di kamar Pak Sukmaji, kata Pak Kusno memotong kalimat Dinda. Bukan saja itu yang saya khawatirkan, tapi wanita yang selama ini mengikuti ayah. Tolong sekarang ceritakan apa yang Pak Kusno ketahui, ujar Dinda yang sudah mulai tidak sabar. Pak Kusno seperti mempertimbangkan sesuatu. Tatapannya terlihat berbeda. Tatapan tajam yang selama ini belum pernah Dinda lihat sebelumnya. Baik, kalau kamu ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini, nanti malam akan saya jelaskan. Maaf, tidak sekarang Din, karena di luar sedang ada Pak Hamdan. Tidak boleh ada yang tahu apapun soal masalah ini, ujar Pak Kusno. Tapi Pak, protes Mbok Marni kepada suaminya. Sudah Bu, mungkin sudah saatnya anak-anak Ajeng tahu semua ini, ujar Pak Kusno yang langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Mbok, tanya Dinda mendekati Mbok Marni. Kini dia melihat ada genangan air mata yang sudah hampir meleleh di mata tuanya. Maaf Din, harusnya Simbo tidak seperti ini. Nanti malam biar Simbo dan Pak Kusno yang jemput ke sini. Kamu jangan keluar malam-malam lagi ya. Meski berada di dalam rumah, tapi ada sesuatu yang berbahaya di sini. Terlebih untuk dirimu, ucap Mbok Marni sambil tersenyum dan langsung beranjak pergi meninggalkan Dinda. Malam kembali menjelang. Dinda menunggu dengan harap-harap cemas. Segala rasa penasaran yang sudah menumpuk di dalam hatinya sudah ingin dia ledakan. Ditengoknya jam, sudah menunjukkan pukul 10 malam lebih. Seharusnya Mbok Marni dan Pak Kusno sebentar lagi akan mengetuk pintu kamarnya. Dan benar saja, tidak butuh waktu lama, suara ketukan itu muncul dari arah pintu kamar. Buru-buru Dinda beranjak segera membukakan pintu kamar. Masuk Mbok. Pak Kusnonya kemana? Ucap Dinda yang menggeser tubuhnya mepet ke pintu. Tidak, jangan di sini. Ayo, bawa jaketmu. Kita keluar sebentar, ucap Mbok Marni. Keluar? Kemana Mbok? Ucap Dinda penasaran. Ia tidak menyangka akan diajak keluar dari rumah. Sudah cepetan, Pak Kusno sudah nunggu. Ayo, ujar Mbok Marni seolah sedang terburu waktu.
Buru-buru Dinda menyambar jaket yang tergantung di dekat almari. Keduanya berjalan, tidak ada obrolan sama sekali. Terus saja mereka melangkah dari arah pintu belakang. Dinda melihat Pak Kusno sedang duduk bersila di sisi pohon tempat pertama kali Dinda melihat sosok itu. "Apa yang sedang dilakukan Pak Kusno, Mbok?" ujar Dinda. "Sudah, kita tunggu aja," jawab Mbok Marni yang terus saja memandang suaminya dari jarak beberapa meter. Dinda hanya mengangguk dan terus melihat ke arah Pak Kusno. Sudah beberapa menit berlalu, angin mulai berembus kencang. Sesekali dia mencium bau dupa yang membawa angin masuk dan ke dalam indera penciumannya. Menyadari apa yang sedang dilakukan oleh Pak Kusno, kewaspadaan Dinda bertambah. Dilihatnya Pak Kusno sudah beranjak. Tidak ada sesuatu yang membuat Dinda tersentak. Sosok wanita itu tengah berdiri menatapnya dengan tatapan datar mengerikan. Tubuhnya ia rapatkan ke arah Mbok Marni, merasa terancam dengan kemunculan hantu wanita itu. "Sudah, tidak perlu kau pedulikan dia. Biarkan dia di sana," ujar Pak Kusno saat melihat Dinda yang masih saja terus memandangi wanita itu. "Mbok, tolong buatkan minum. Kita bicara di luar saja," lanjutnya sambil duduk di bangku taman belakang. Dinda menurut. Ia lantas duduk di depan Pak Kusno menghadap ke arah pohon mangga. "Rokok, Din," tawar Pak Kusno yang sudah membakar sebatang rokok. Dinda menggeleng. "Dinda bukan rokok, Pak," ujar Dinda menjauhkan sebungkus rokok dan korek dari hadapannya. Pak Kusno mengangguk dan tersenyum. "Jadi apa yang ingin kamu ketahui?" tanya Pak Kusno saat Mbok Marni sudah duduk bersama mereka. Dinda tidak langsung menjawab. Matanya kini mengarah Pak Kusno. Laki-laki di hadapannya jauh berbeda sekali. Saat pertama kali Dinda bertemu, kini tatapan ramanya hilang, tergantikan dengan tatapan tegas dan keras. "Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini?" kata Dinda. "Banyak, bahkan mungkin jauh lebih banyak daripada yang bisa kamu bayangkan," jawab Pak Kusno, sedangkan Mbok Marni masih terus terdiam dan memandang Dinda. "Sejak pertama saya datang ke tempat ini, semuanya terasa dingin. Bahkan mungkin panti asuhan jauh lebih hangat. Saya tidak merasakan adanya keluarga di tempat ini," ucap Dinda. "Memang itu salah satu cara Ajeng agar kamu merasakan hidup. Punya keluarga yang tidak mungkin akan kamu dapatkan di sini," ucap Pak Kusno. Dalam hati Dinda tersenyum. Ya, dia sudah bisa memancing Pak Kusno untuk berbicara. Tapi kenapa? Dan apa alasan utamanya? Bahkan ayah sendiri tidak tahu kenapa ibu sampai tega membuangku, ucap Dinda. "Ajeng itu tidak membuangmu, Din," koreksi Mbok Marni. "Dia sangat sayang sama Dinda, tapi dengan cara yang berbeda," lanjut Mbok Marni. Terlihat kini bola matanya sudah mulai memerah menahan tangis. "Bapak ingat ketika semua kejadian ini dimulai, saat kelahiranmu semua orang nampak bahagia. Akhirnya setelah beberapa tahun Ahmad bisa memiliki keturunan. Tapi itu tidak berlangsung lama. Kutukan yang mengikat keluarga kalian sudah turun-temurun dan sulit untuk dihilangkan," kata Pak Kusno. "Kutukan? Apa maksudnya dengan kutukan?" tanya Dinda kebingungan. Sejenak Pak Kusno menghela nafas. "Semua kejadian itu masih terasa segar di ingatan kami. Pada suatu malam, Pak Sukmaji mengetuk pintu pavilion. Wajahnya terlihat gusar. Flashback. Tok tok tok. "Oh, Kusno," ucap Sukmaji sambil terus-menerus mengetuk pintu dengan sedikit keras agar bisa menyaingi suara gemuruh guntur dan air hujan yang turun dengan lebat. "Pak, ada apa, Pak?" ucap Kusno panik saat mengetahui bahwa orang yang mengetuk pintu rumahnya adalah majikan tempat di mana ia bekerja. "Ada yang ingin aku bicarakan," ucap Sukmaji buru-buru. Kusno hanya mengangguk. Dia mengikuti Sukmaji yang sudah duduk di teras depan rumahnya. Keduanya menatap ke arah hujan yang semakin lama semakin deras.
Semua sudah kupikirkan matang-matang. Aku membutuhkanmu untuk mengatasi masalah yang sudah turun-temurun terjadi keluargaku, ujar Sukmaji. Saya masih belum paham, ujar Kusno yang kini sudah menatap ke arah Sukmaji. Ikut denganku, besok malam ke Lembah Pati, di lereng dua gunung yang berdekatan, kata Sukmaji. Kusno terdiam. Dia tahu tempat itu, tempat di mana orang-orang ingin mencari kekuatan, kejayaan, kekayaan dalam hidupnya. Ajakan yang dilakukan oleh majikannya terasa begitu berat. Maaf, bukannya saya lancang, tapi saya masih belum mengerti dengan maksud Bapak, ucap Kusno. Sudah puluhan tahun keluargaku memiliki sebuah ikatan yang mengalir di setiap darah dari keturunan Sukmaji. Aku ingin memutuskan ikatan itu. Aku tidak mau terjerumus seperti apa yang sudah dilakukan oleh semua leluhurku. Aku tidak butuh semua harta dan kejayaan ini. Aku hanya ingin hidup tanpa ada kewajiban untuk memenuhi keinginan makhluk itu, jelas Sukmaji. Kusno terdiam. Dia berpikir dia masih belum paham dengan arah dan maksud dari majikannya itu. Bagaimana saya bisa membantu? Saya ini hanya seorang pesuruh yang bekerja di keluarga Sukmaji, ucap Kusno. Aku tahu kamu punya kemampuan, Kus. Jangan bohong padaku. Sebulan ini aku melakukan tirakat dan selalu wajahmu yang muncul di hadapanku, ujar Sukmaji. Bantulah aku dengan menikahkan anakmu dan anakku. Bantu aku memutuskan ikatan yang ada di keluargaku. Aku akan menjamin semua kehidupanmu dan anakmu, nyawaku, dan istriku yang akan menjadi taruhannya, ujar Kusno sambil beranjak pergi. Pikirkan, tolong, lanjutnya, dan langsung beranjak pergi. Dinda terdiam. Jadi, ucap Dinda gagap. Ya, ibumu adalah anakku. Ajeng adalah anak perempuanku. Sukma Aji meminta hal yang besar dari keluargaku, lanjut Kusno. Dinda masih belum paham. Ikatan seperti apa yang dimaksudkan? Tanya Dinda. Ikatan darah. Ikatan yang dilakukan oleh keluarga Sukmaji dengan memberikan tumbal dari anak laki-laki mereka yang jauh lebih mengerikan. Tubuh mereka tidak akan mati, hanya sukmanya saja yang diambil, dan tubuhnya akan dikendalikan oleh lelembut itu, jelas Pak Kusno. Jadi ikatan itu sudah terputus, tanya Dinda shock. Dia benar-benar tidak menyangka kalau masalahnya akan serumit ini. Tidak, ternyata dengan menikahkan Ahmad dan Ajeng, itu hanya menunda kehadiran makhluk itu, lanjut Pak Kusno. Sedangkan Bu Marni sudah terlihat menangis. Dinda terenyak, kepalanya benar-benar sakit. Apa yang harus dilakukan sekarang? Bagaimana Pak Kusno tahu kalau ikatan itu tidak terputus? Tanya Dinda. Karena kelahiranmu, seharusnya setelah ikatan darah dengan Sengkolo terputus, maka terputus pula jalur keturunan keluarga Sukmaji, yang berarti Ahmad akan mengalami kemandulan. Tapi sepertinya takdir berkata lain. Kami semua senang mendengar Ajeng hamil, tapi hanya aku dan Sukmaji yang tahu kalau nyawa keluarga kalian sedang terancam. Apalagi pertanda itu muncul kembali setelah sekian lama tidak terlihat, jelas Pak Kusno. Pertanda seperti apa? Tanya Dinda yang kini sudah merasa tidak nyaman dengan semua ini. Pertanda dengan munculnya kelopak bunga mawar pada malam-malam tertentu. Dinda terdiam. Dia ingat waktu kejadian di mana dia melihat banyak sekali kelopak bunga mawar yang berserakan di kamar tidur bapaknya. Lalu apa yang selanjutnya terjadi? Kembali Dinda bertanya, tatapannya bergantian ke arah Pak Kusno dan Bo Marni. Aku dan Sukmaji kembali melakukan tirakat. Kami mendapatkan petunjuk. Awalnya Sukmaji tidak setuju karena harus memisahkanmu dengan orang tuamu. Tapi tidak ada cara lain.
Teror dari Sengkolo semakin menjadi-jadi. Yang awalnya hanya sebuah suara wayangan berubah menjadi penampakan. Puncaknya, dirimu selalu sakit-sakitan dan menangis sepanjang malam. Dan yang paling parah, beberapa kali nafas dan detak jantungmu terhenti. Jelas Pak Kusno, Dinda mengusap wajah dengan kedua tangannya. Semua yang diceritakan oleh Pak Kusno baginya sama sekali tidak bisa dicerna oleh akal sehat. Pada awalnya, dia berpikir kalau kedua orang tua di hadapannya ini sedang mengincar nyawa Ahmad. Tunggu dulu, Dinda masih belum sepenuhnya paham. Dan ibu dengan mudahnya menuruti keinginan kalian? Tanya Dinda. Bagaimana mungkin seorang ibu tega ingin dipisahkan dengan bayinya yang baru berumur beberapa bulan? Aku tidak mendidik anakku menjadi seseorang yang tidak punya hati nurani. Tugas Pak Kusno. Ajeng itu terpaksa. Dia menanggung rasa sakit di hatinya sendirian. Bahkan suaminya sama sekali tidak tahu dengan rencana yang sudah disiapkan oleh Sukmaji. Semua ini demi kehidupanmu, ujar Mbok Marni setelah sekian lama diam dan mendengarkan. Dinda mencerna apa yang diucapkan oleh Pak Kusno dan Mbok Marni, tapi ada satu hal yang mengganjal di hatinya. Setelah Dinda ditaruh di panti asuhan, semua selesai. Tanya Dinda. Setelah aku dan Sukma Aji memberitahu ibumu, Ajeng sangat cemas. Pikirannya terbagi antara keselamatanmu dan suaminya. Setiap malam, kami selalu melakukan tirakat. Saat itu Ahmad masih bekerja di luar kota, jadi dia sama sekali tidak tahu. Akhirnya, pada suatu malam, datanglah petunjuk. Kami mengatur semuanya. Aku yang membawamu ke panti, sedangkan Sukma Aji menahan agar Sengkolo tidak tahu keberadaanmu. Terang Pak Kusno. Caranya bagaimana? Sambar Dinda. Lebur Sukma. Jawab Pak Kusno cepat. Mata Dinda membulat seketika. Buru-buru ia bangkit. Mbok, temani saya sebentar, Mbok, ucap Dinda yang langsung berjalan ke arah rumah. Mbok Marni yang tidak paham dengan maksud Dinda hanya bisa mengikuti perempuan itu. Kini mereka sudah kembali dari dalam rumah. Yang Mbok Marni tahu, Dinda hanya sebentar di dalam kamar dan langsung saja menghambur keluar, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pak Kusno apa tahu tentang ini? Ucap Dinda sambil menarik buku yang ia letakkan di kantung dalam jaketnya. Sejenak Pak Kusno mengamati benda apa yang sedang ditaruh oleh Dinda di meja. Hingga saat dia melihat sampul buku yang sudah usang, matanya membulat, bahkan Mbok Marni terlihat gusar. Dari mana kamu mendapatkan benda ini? Tanya Pak Kusno keheranan. Di tempat ayah. Sengaja Dinda mencari-cari petunjuk soal apa yang terjadi di rumah ini. Tentang masa lalu Dinda, ucap Dinda. Mereka semua terdiam. Pak Kusno sedang membolak-balikan halaman yang ada di buku itu. Apa buku ini milik ibu? Tanya Dinda. Pak Kusno menggeleng. Tulisan ini bukan tulisan Ajeng. Ini milik Sukma Aji, ucap Pak Kusno yang masih saja membaca isi dari buku itu. Di sana ada tulisan yang menyebutkan tentang lebur Sukma. Apa itu lebur Sukma? Tanya Dinda yang masih haus akan sebuah kebenaran. Pak Kusno menutup buku itu dan menyerahkan kepada Mbok Marni yang sedari tadi ikut nimbrung membaca bersama suaminya. Lebur Sukma adalah ritual yang dilakukan untuk menghilangkan hawa keberadaan dari seseorang. Itu dimaksudkan agar orang yang melakukan ritual itu tidak diketahui keberadaannya oleh para lelembut. Jawab Pak Kusno. Caranya bagaimana? Tanya Dinda. Pak Kusno tersenyum. Ya, Dinda benar-benar mirip dengan Ajeng. Bahkan naluri keingintahuannya bisa hampir sama dengan putrinya. Sebelum aku mengambilmu dari kamar, Mbok Marni sengaja pulang beberapa hari sebelumnya, beralasan orang tuanya sedang sakit. Di rumah keluarga Mbok Marni kami menyembunyikanmu, dan di sanalah kami melakukan ritual lebur Sukma dengan membuat seolah-olah kamu sudah meninggal, mengkafanimu,
dan juga mendoakanmu selayaknya orang yang telah berpulang. Jelas Pak Kusno? Dan Pak Kusno mengabadikan itu semua, kemudian mengirimkannya pada ibu agar seolah-olah aku sudah meninggal. Tapi kenapa ayah tidak diberitahu? Tanya Dinda memberondong. Hatinya begitu pilu mengingat ayahnya yang sama sekali tidak diberitahu apapun. Dia paham bagaimana rasanya hidup dengan sebuah misteri. Ayahmu orang yang sembrono. Nyatanya dia sendiri yang hampir saja membuat Sengkolo bebas berkeliaran. Tukas Pak Kusno. Maksudnya apa? Tanya Dinda keheranan. Apa kamu sudah lihat cermin besar yang ada di kamar Sukma Haji? Dari situlah kemunculan Sengkolo. Pernah sekali Ahmad berpikiran kalau Sukma Haji lah dalang dari semua ini karena melihat ada sesajen di bawah cermin itu. Lantas dia dengan garangnya membawa palu ingin menghancurkan cermin tua itu. Jika wanita itu tidak aku dan Sukma Haji tempatkan di sini, mungkin kalian semua sudah meninggal, ujar Pak Kusno. Dinda menghela nafas. Siapa sosok wanita itu? Ucap Dinda sambil menunjuk ke arah pohon mangga yang ada di seberang rumah. Kamu masih bisa melihatnya? Ucap Pak Kusno heran karena Dinda yang masih bisa melihat sosok wanita itu. Dinda menganggukkan kepalanya. Dia yang sudah memberitahu Dinda untuk mencari buku itu, dan sudah beberapa waktu ini Dinda melihat dia selalu mengelus-ngelus kepala ayah, ucap Dinda. Pak Kusno terkejut dengan pernyataan Dinda. Dia tidak menyangka Dinda sudah berlaku sejauh itu. Dia adalah Ratmi, sosok yang mendiami Lembah Pati. Aku dan Sukma Haji berhasil membujuknya untuk melindungi keluarga ini, ujar Pak Kusno yang sekarang terlihat begitu lelah. Dinda memejamkan matanya, mencoba menerima semua informasi yang sungguh di luar nalarnya. Apa ia bisa sembuh? Kalau memang itu gangguan gaib seperti yang Pak Kusno bilang, tanya Dinda. Secerca harapan muncul di dalam batinnya. Beradab, ada cara untuk bisa menyembuhkan penyakit bapaknya. Pak Kusno nampak kebingungan, seperti ada yang tengah ia perdebatkan di dalam dirinya. Pak, tanya Dinda sekali lagi. Bapak tidak tahu. Kita pikirkan lagi nanti. Sekarang lebih baik kamu kembali ke kamarmu, ucap Pak Kusno sambil melihat ke arah jam tangannya. Dinda kecewa. Sekarang ia sudah mengetahui misteri kenapa ibunya sampai tega menaruhnya di panti asuhan. Namun masalah tidak berhenti sampai di situ. Justru sekarang Dinda ingin membuat Ahmad bisa bergerak seperti sedia kala. Selepas kembali ke kamarnya, Dinda tidak langsung tidur. Dia berbaring menatap langit-langit, memikirkan cerita yang disampaikan oleh Pak Kusno. Baginya masih ada beberapa bagian yang terlihat aneh. Kalau Ratmi memang sedang menjaga ayah, kenapa dia meminta untuk segera menyelesaikan apa yang sudah dimulai? Pikir Dinda. Pikirannya terus bergelut, menyambungkan semua kejadian yang menimpanya dan juga cerita yang sudah disampaikan oleh Pak Kusno. Apa yang sebenarnya diinginkan oleh Ratmi? Dan kalau memang ayah yang menyimpan ini di berangkasnya, berarti dia seharusnya juga sudah tahu, atau setidaknya dia sudah memperkirakan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Batin Dinda bingung, kepalanya sungguh terasa berat. Sesekali dia menutup matanya, mencoba agar bisa terlelap. Pikirnya, setelah dia mengetahui alasan kenapa ibunya sampai hati membuangnya di panti asuhan, semua akan selesai. Tapi sekarang justru dia harus dihadapkan dengan masalah di luar nalarnya. Lelah memikirkan semua masalah yang ada, tanpa sadar Dinda terbangun. Dok, bangun. Dinda menggeliat. Dia mendengar ada suara yang sedang mencoba untuk membangunkannya. Dok, bangun dok. Sekali lagi suara itu hinggap di telinga Dinda. Beberapa kali ia mengerjapkan matanya, pandangannya masih terasa kabur. Namun jelas di depannya kini nampak ada sosok laki-laki yang tengah berdiri.
Eyang, ucap Dinda spontan. Meski dia belum pernah bertemu dengan Sukma Aji, tapi seolah dia sudah mengenali siapa laki-laki yang ada di depannya. Sosok itu tersenyum. Nampak sekali bahwa Sukma Aji terlihat gagah dengan pakaian beskap Jawa yang tengah ia gunakan. Di Ngapura, Yondo, sudah membuat hidupmu nelongso. Aku belum bisa membuat ikatan darah dengan lembut itu lepas. Dan sekarang aku pasrahkan padamu, Yando. Ucapnya sambil berjalan menuju ke arah Dinda. Gini, ia duduk di pinggiran kasur. Dinda tidak menjawab ucapan Sukma Aji. Matanya masih terus terpancang ke arah sosok yang menurutnya begitu rupawan. Lelaku lebur Sukmamu sudah rusak karena perilakumu dengan anak laki-laki itu. Ini semua salah Eyang. Seharusnya ada juga yang mengawasimu. Kembali Sukma Aji berkata, wajahnya terlihat sendu, penuh dengan kesedihan. Dinda tidak paham dengan apa yang diucapkan oleh kakeknya. Bahkan rasanya dia malah tidak bisa mengucapkan apapun, hanya terus menatap Sukma Aji yang tengah duduk di samping ranjang lembut miliknya. Lelembut itu sudah tahu kalau kamu masih hidup. Sekarang Eyang titip bapakmu ya. Jangan sampai salah jalan seperti yang iki. Ucap Sukma Aji lirih. Pandangan Dinda seketika kabur. Sepersekian detik seolah semua berubah dengan sangat cepat. Astagfirullah, ucap Dinda saat mendapati ia terbangun dari mimpinya. Perasaannya tidak menentu. Kepingan-kepingan ingatan mimpinya muncul begitu cepat di dalam ingatannya. Dirinya ketakutan. Selain mimpi yang barusan ia alami, suara wayangan itu juga mulai terdengar kembali. Meski terdengar lirih, tapi tetap saja suara itu mengganggu gendang telinganya. Buru-buru Dinda bangkit tanpa menunggu kesadarannya pulih. Dia langsung bergerak cepat ke arah meja kamarnya, menuliskan setiap detail mimpi yang baru saja dialami. Suara wayangan itu semakin terasa kencang, seolah ada parade yang tengah mendekati kamarnya. Sejenak Dinda ingin membuka pintu, khawatir dengan keadaan bapaknya. Rausa diperhatikan, Rausa pergi. Sontak Dinda terperanjat hebat. Kepalanya menoleh seketika ke arah pintu kamarnya. Sosok Ratmi saat ini tengah berdiri mematung di sana. Demit itu sedang mencarimu. Sekarang dia tahu bahwa kamu masih hidup. Cilakanya, sekarang dia tidak hanya menginginkan bapakmu, tapi juga ingin menikahimu. Ucap Ratmi dengan suara lirih. Dinda tersentak. Suara wayangan itu semakin kencang terdengar di telinganya. Dia takut dengan sosok Ratmi, tapi dia tidak percaya dengan ucapan wanita itu. Justru yang ada dalam pikirannya sekarang adalah keselamatan bapaknya. Laki-laki itu masih bisa hidup karena aku. Kalau sekarang kamu kepingin bapakmu sembuh, kembalikan aku ke tempat asalku, Lembah Pati, kata Ratmi, seolah tahu apa yang sedang Dinda pikirkan. Dalam sekejap mata, sosok Ratmi tiba-tiba saja menghilang, sedangkan Dinda yang masih syok kembali terenyak di bangku yang tadi ia duduki. Suara wayangan yang tadi ia dengar sayup-sayup mulai terdengar menjauh. Mbok, aku sudah kemana? Ucap Dinda saat dirinya tengah masuk ke dapur dan mendapati Mbok Marni sedang menyiapkan makanan. Kenapa Tondok? Lagi ngurusin taman di samping, jawab Mbok Marni penasaran. Nampak sekali raut wajah Dinda begitu cemas. Semalam Simbo dengar suara wayangan gak? Tanya Dinda. Mbok Marni menggeleng. Setelah mengantarkanmu masuk ke dalam rumah, Simbo itu langsung kembali ke pavilion. Simbo gak dengar suara apapun, ucap Mbok Marni cemas. Ratmi, Mbok, Ratmi semalam datang ke kamar Dinda, kata Dinda. Lantas ia langsung menceritakan bagaimana Ratmi datang ke kamar memberitahu apa yang sedang terjadi. Menikahimu, jawab Mbok Marni tercengang.
Tidak mungkin, Din. Seharusnya ritual lebur sukmamu tidak akan bisa membuat Sengkola mengetahui keberadaanmu, kata Mbok Marni yang sekarang terlihat khawatir. Ayah sudah bangun belum, Bu? Tanya Dinda mengabaikan Mbok Marni yang tengah berpikir keras. Belum. Coba kamu cek, Din. Mbok panggilkan Pak Kusno dulu ya. Jawabnya sambil berjalan ke arah luar. Dinda langsung saja pergi ke arah kamar bapaknya. Setelah sampai di sana, beberapa kali dia mengetuk, tapi sama sekali tidak ada sahutan dari bapaknya. Tanpa pikir panjang, Dinda langsung menghambur masuk ke dalam kamar Pak Ahmad. Dinda menghela nafas, ketakutannya tidak terbukti. Pak Ahmad masih diam tertidur di dalam kamarnya. Tidak mau mengganggu, kembali Dinda menutup pintu pelan-pelan. Apa yang terjadi, Din? Ucap Pak Kusno cemas saat berpapasan dengan Dinda di dapur. Tidak menjawab, Dinda hanya menggelengkan kepalanya. Ya wes, mari kita bicara di luar. Biar Simpok bikinin minum, ucap Pak Kusno menggiring Dinda ke taman belakang. Cahaya matahari masih belum nampak. Segar udara pagi tidak membuat Dinda merasa tenang. Simpo bilang, semalam Ratmi menemuimu, kata Pak Kusno saat mereka sudah duduk di bangku taman belakang. Dinda mengangguk. Semalam setelah Dinda kembali ke kamar, Ratmi memberitahu kalau dia Sengkolo sudah tahu tentang keberadaan Dinda. Dia mengatakan kalau sekarang dia tidak hanya menginginkan hidup ayah, tapi juga ingin menikahi Dinda. Jelas Dinda tertunduk lesu. Pak Kusno terkesiap kaget dengan kalimat yang diucapkan oleh Dinda. Menikahimu? Maksudnya apa, Din? Tanya Pak Kusno. Dinda menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali tidak tahu maksud dari Ratmi. Ratmi bilang kalau ayah mau sembuh, dia minta untuk dikembalikan ke Lembah Pati. Ayah masih bisa hidup karena ada dia. Kenapa bisa seperti itu ya, Pak? Ujar Dinda. Pak Kusno terlihat gusar. Seperti yang saya bilang, Ratmi menghalangi Sengkolo agar dia tidak mengambil sukma milik Ahmad. Tapi kenapa dia meminta untuk dikembalikan ke Lembah Pati? Sukmaji sudah membuat perjanjian dengannya. Tidak mungkin dia semata-mata mengatakan seperti itu, ujar Pak Kusno. Tidak bisakah kita manggil Ratmi, Pak? Semalam sebelum Dinda melihat Ratmi, Dinda mimpi bertemu dengan Eyang Sukmaji. Dinda mengenalinya dari lukisan yang ada di ruang tamu, ujar Dinda. Hah? Kamu bermimpi tentang Sukmaji, ujar Pak Kusno. Kini Dinda melihat laki-laki tua itu langsung memejamkan matanya. Mimpimu itu bukan mimpi biasa, Dok. Apa pesan dari Sukmaji? Ujar Pak Kusno beberapa saat kemudian. Lantas, Dinda pun langsung menceritakan kepada Pak Kusno tentang mimpi yang dialaminya. Beberapa kali terlihat Pak Kusno menghela nafasnya dalam-dalam. Banyak hal yang bisa membuat ritual lebur sukmamu rusak. Salah satunya adalah melakukan hubungan badan dengan orang yang belum sah menjadi suamimu. Apa Dinda sudah pernah melakukan itu? Tanya Pak Kusno lunak. Dinda terdiam, matanya berkaca-kaca. Seketika Dinda teringat dengan Adit. Dinda sebentar lagi mau menikah. Dinda sudah pernah melakukannya dengan calon suami Dinda, ucap Dinda berat. Seketika Pak Kusno terlihat lemas. Semua sekarang sudah jelas. Seharusnya dengan kembalinya Dinda ke tempat ini tidak akan langsung membuat Sengkolo mengetahui keberadaan cucunya. Pantas saja Ratmi meminta kembali ke Lembah Pati. Maafkan Dinda, Kek, ucap Dinda sayu. Dia benar-benar tidak menyangka apa yang sudah diperbuatnya bisa membahayakan dirinya dan bapaknya. Nasi sudah menjadi bubur, Din. Sekarang yang harus kita lakukan adalah mencoba berkomunikasi dengan Ratmi. Hanya dia yang bisa membantu menahan Sengkolo. Dengan perginya Ratmi jelas akan membuat Ahmad bisa berjalan kembali. Tapi dengan itu, semua tidak akan bisa melindungi kalian, ucap Pak Kusno sembari mengembuskan asap rokok dari mulutnya. Dinda tahu laki-laki yang ada di hadapannya sedang memikirkan cara untuk bisa membuat Dinda selamat.
Dulu, aku sudah memberitahu Sukmaji untuk tidak menyerang api dengan api. Tapi omonganku tidak pernah dia dengarkan. Sekarang justru malah menjadi bumerang buat kita di sini. Lanjut Pak Kusno. Matahari sudah mulai nampak jelas sekarang. Embun pagi yang tadi dilihat Dinda mulai menghilang. Apa yang harus Dinda lakukan? Ucap Dinda lirih. Saya juga belum tahu. Yang harus kita lakukan saat ini adalah mencoba untuk berkomunikasi dengan Ratmi. Soal Ahmad, jangan sampai dia tahu dengan kondisinya sekarang. Itu hanya akan membuat keadaan memburuk. Nanti malam kita coba panggil Ratmi, ucap Pak Kusno yang langsung pergi menuju ke arah pavilion. Dinda berjalan lesu ke arah rumah. Rasa bersalahnya muncul saat tahu pengorbanan yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. Seharusnya aku tidak melakukan itu semua, ucap Dinda saat mengingat apa yang sudah dilakukannya dengan Adit. Kenapa sedih seperti itu, Ndok? Tanya Mbok Marni yang mendapati Dinda tertunduk lesu. Melihat Mbok Marni tanpa pikir panjang, Dinda langsung memeluk wanita tua itu, menumpahkan segala perasaannya. Sudah, tidak ada yang perlu disesali. Seperti yang diucapkan oleh kakekmu, nasi sudah menjadi bubur. Ayo, sekarang cerita sama Simbok. Seperti apa Adit itu? Simbok penasaran sama laki-laki pilihanmu, ucapnya sambil mengelus-ngelus kepala Dinda. Dinda tersenyum. Lantas dia mulai menceritakan kehidupannya saat berada di panti asuhan hingga dia bisa membuka usahanya sendiri dan bertemu dengan Adit. Mbok, terdengar panggilan dari arah kamar Ahmad. Sepertinya Ahmad sudah bangun. Oke, temui bapakmu, ucap Mbok Marni. Tanpa menunggu lama, Dinda langsung melesat pergi ke kamar bapaknya. Tak kenapa, pagi ini dia merasa ingin berinteraksi dengan bapaknya. Sudah bang, ucapan Dinda terhenti. Tatapannya nanar saat ia melihat Ahmad sudah duduk bersandar di punggung kasurnya. Pak Kusno sudah kesini ya? Tanya Dinda berjalan cepat ke arah bapaknya. Ahmad menggeleng. Lah, terus si mantunya duduk siapa? Tanya Dinda penasaran. Ahmad tersenyum sumringah. Alhamdulillah, Bapak tiba-tiba tadi bisa menggerakkan tangan, Dok, ucapnya sambil mengangkat tangan kanannya. Bukannya merasa senang, justru Dinda malah terlihat khawatir. Loh, kamu ndak senang toh kalau ayah sudah mulai sembuh, ucap Ahmad saat mendapati raut wajah Dinda yang terlihat aneh. Enggak ya, Dinda cuma kaget. Padahal baru beberapa hari ayah diterapi, tapi sudah bisa menggerakkan tubuh ayah, balas Dinda mencoba untuk meyakinkan bapaknya. Semalam itu ayah mimpi bertemu dengan ibumu. Dia bilang kalau besok pagi ayah sudah bisa duduk sendiri. Lalu Ajeng memberikan minuman ke ayah. Di dalam mimpi itu, ayah melihatmu sedang menikah dengan seorang laki-laki yang gagah dan tampan. Cerita Ahmad. Seketika jantung Dinda berdesir. Meski dia memang mau menikah dengan Adit, tapi justru ingatan tentang ucapan Ratmi tentang Sengkolo yang ingin menikahi Dinda justru menguasai batinnya. Tidak ingin membuat bapaknya merasa khawatir, Dinda mencoba untuk mengikuti alur pembicaraan yang diinginkan bapaknya. Terlebih seharusnya Dinda juga bahagia karena Ahmad yang mulai bisa menggerakkan tubuhnya. Ya sudah, sekarang Dinda panggilkan Pak Kusno. Badan ayah udah bau, ucap Dinda nyengir seolah bau badan Ahmad mengganggu indera penciumannya. Ahmad terkekeh mendengar ucapan Dinda dan buru-buru mengusap kepala anaknya. Nanti ke makam ibu dan kakek nenekmu ya. Kemarin belum jadi kan? Pinta Ahmad. Dinda hanya mengangguk, menyetujui dan pamit keluar ruangan. Mbok, kata Dinda lirih mendekati Mbok Marni yang tengah duduk di teras belakang rumah. Ahmad mau bersih-bersih. Yowes, Simbok panggilkan Pak Kusno ya. Tanya Mbok Marni yang mengira Ahmad meminta Dinda untuk memanggilkan Pak Kusno. Mbok, ayah tiba-tiba bisa menggerakkan separuh badannya, ucap Dinda. Sekarang justru malah Dinda khawatir.
Jika peringatan Ratmi benar, maka sebentar lagi tubuh ayah akan dikendalikan oleh demit milik keluarga ini. Lanjut Dinda. Beneran kamu Din? Astaga, kenapa jadi malah ruwet koyo gini ya? Wes, kamu sekarang mandi, sarapan. Simbo yang bilang ke kakekmu, sekalian dia lihat keadaan Ahmad. Ucap Mbok Marni. Dinda yang tidak tahu apa yang harus dilakukan hanya mengangguk dan langsung masuk ke dalam rumah. Makam ibu ada di mana ya? Tanya Dinda saat mereka tengah bersiap pergi ke makam keluarganya. Deket Din, kita jalan saja ya. Bapak sama ibu ikut kan? Ucap Ahmad melihat ke arah Pak Kusno dan Mbok Marni. Seketika semua diam, ada kecanggungan di sana. Tumben, ayo nyebut Pak Kusno dan Mbok Marni, sebutannya pakai bapak dan ibu. Pancing Dinda tersenyum jahil. Seketika Ahmad terlihat panik. Sudah, kami ikut Pak. Sudah lama tidak nyekar, ucap Pak Kusno. Melihat itu, Dinda yang ada di belakang bapaknya hanya tersenyum geli dan mengerling pada kedua orang tua di depannya. Orang-orang aneh, batin Dinda yang merasa bahwa keluarganya penuh dengan drama. Memang apa salahnya untuk jujur kalau Pak Kusno dan Mbok Marni itu adalah mertuanya? Tidak ingin terlalu siang, akhirnya mereka berempat berjalan menuju pemakaman yang ada di kampung tersebut. Beberapa warga sempat berhenti dan menyapa Ahmad. Mereka mengira kalau Dinda adalah pasangan Ahmad. Tidak mau membuat banyak pertanyaan. Ahmad hanya tersenyum dan mengatakan kalau Dinda adalah keponakannya. Mendengar itu, Dinda hanya geleng-geleng. Arahnya kemana nih Om? Tanya Dinda mencoba mengerjai bapaknya. Bukannya tertawa, malah Ahmad terlihat judes dan tidak menjawab pertanyaan Dinda. Kok nggak dijawab sih Om? Kan Dinda nggak tahu arah ke pemakaman. Goda Dinda sekali lagi. Di sisi kanan dan kirinya, Pak Kusno dan Mbok Marni cengar-cengir melihat kelakuan Dinda. Dok, jangan bikin ayang keenak hati ya, ucap Ahmad cemberut. Bukannya berhenti, justru malah Dinda semakin menjadi-jadi. Ayah siapa Om? Ayah Dinda udah lama nggak ketemu. Kau tahu sekarang di mana? Ucap Dinda nyengir, mengira candaannya akan dibalas oleh Ahmad. Om kok diem sih? Gue Dinda sekali lagi. Pak Kusno, Bapak saja yang dorong kursi rodanya, ucap Ahmad singkat. Dinda terkesiap mendengar ucapan Ahmad. Dia tahu bapaknya sedang merajuk. Bukannya meminta maaf, justru Dinda berhenti mendorong dan segera menarik tangan Mbok Marni dan berjalan cepat ke arah depan. Mat, kamu ini sudah tua kau ya masih ambekan. Dinda itu sudah lama ndak kenal sama orang tuanya. Kamu bilang dia ponakanmu ya pasti dia merasa gak nyaman, tegur Pak Kusno. Maaf Pak, saya cuma tidak ingin menambah masalah, balas Ahmad lirik. Ya sudah, sifat egoismu itu mesti dikurangi. Dia itu bukan ajeng yang bisa sabar menghadapi sifat burukmu itu, ujar Pak Kusno sambil mulai mendorong kursi roda yang Ahmad tumpangi. Iya Pak, biar nanti Ahmad bicara dengan Dinda. Lalu kapan saya bisa memberitahu Dinda siapa kalian sebenarnya? Tidak adil kalau dia tidak tahu siapa kalian sebenarnya, ucap Ahmad. Kapanpun kamu mau, katakan saja semuanya, ucap Pak Kusno tersenyum. Dia berpikir memang tidak baik jika di antara mereka terus berdrama seperti ini. Toh setelah ini pasti banyak masalah yang harus diselesaikan bersama. Terima kasih Pak, saya banyak hutang budi sama Bapak dan Ibu, ucap Ahmad. Sudah, jangan difikirkan. Bapakmu juga sudah menitipkanmu padaku. Selain sebagai mantu yang tidak berguna, kau juga sudah kuanggap seperti anak kandungku sendiri. Keket Pak Kusno yang langsung ditanggapi dengan wajah Ahmad yang cemberut. Tidak berguna katanya, batin Ahmad kesal. Nanti kasih saya waktu berdua di makam sama Dinda ya Pak, biar saya jelaskan semuanya, ucap Pak Ahmad serius. Terserah kamu Mat, yang terpenting sekarang jaga anakmu. Dia belum tahu keseluruhan tentang siapa keluarga Sukmaji sebenarnya. Paham maksudku, ucap Pak Kusno tegas. Saya paham, jika memang wanita itu akan mengambil saya, tolong jaga Dinda ya Pak. Sedari beberapa waktu lalu, saya terus memimpikan Ajeng.
Dia selalu meminta saya untuk menemaninya, ucap Ahmad lirih. Pak Kusno menghela nafasnya. Dia berpikir semestinya Ahmad juga harus mengetahui semuanya. Setelah kamu bicara dengan Dinda tentang siapa kami, ada yang ingin kubicarakan tentang Sukmaji, kata Pak Kusno. Keputusannya sudah bulat, tidak ada yang perlu disembunyikan lagi soal Ahmad. Soal apa, Pak? Tanya Ahmad penasaran. Nanti setelah Dinda tahu siapa kami sebenarnya, baru ku beritahu, tegas Kusno. Mereka terus berjalan sampai 15 menit kemudian akhirnya nampak gapura pemakaman yang terlihat suram. Dinda, sini, panggil Ahmad saat mereka mulai memasuki area pemakaman. Ada apa, Om? Tanya Dinda yang masih sebal dengan bapaknya. Ya, sini. Om mau Dinda dekat-dekat sama Om, ucap Ahmad. Mendengar apa yang diucapkan bapaknya, justru Dinda merinding, merasa sedang dipanggil oleh Om hidung belang. Boleh tahu ya, sungut Dinda saat berada di samping Pak Ahmad. Ya kamu kan panggil ayah pakai sebutan Om. Ya udah, kalau memang itu kepengenan kamu, ucap Ahmad terkekeh. Ingin sekali dia melihat Dinda sewaktu kecil, melihat tingkah menyebalkannya. Sudah, di sini saja Pak, ucap Ahmad berbicara dengan Pak Kusno. Bunganya mana ya Pak? Lanjut Ahmad. Oh, bukannya tadi dibawa sama kamu? Tanya Pak Kusno. Dia sebenarnya tahu kalau Ahmad sedang mencoba untuk berduaan dengan Dinda dengan beralasan mencari bunga. Loh, tadi kan saya sudah bilang beli bunganya di tempat Pak Malik. Kirain sudah dibelikan, ucap Ahmad dengan nada mulai meninggi. Ya udah sih Pak, nggak pakai bunga juga nggak apa-apa. Tengah Dinda yang tidak mau melihat ayahnya marah-marah kepada Pak Kusno dan Mbok Marni. Sejenak Ahmad memandangi Pak Kusno, kemudian mengedipkan mata. Saya permisi beli bunga dulu, cuma di depan situ kok. Bapak sama Dinda tunggu di bawah pohon itu saja biar tidak panas. Ayo Bu, kata Pak Kusno yang langsung menggandeng Mbok Marni. Ayah, kan nggak perlu kayak gitu sama mereka. Kasihan Pak Kusno sama Mbok Marni, ucap Dinda melihat punggung kedua orang tua itu menjauh. Maaf, sengaja ayah meminta mereka untuk pergi karena ada yang ingin ayah sampaikan sama kamu, ucap Ahmad. Dinda terdiam memandangi Ahmad lekat-lekat. Bicara soal apa? Tanya Dinda penasaran. Kamu ingat waktu ayah bilang kalau semua akan dijelaskan oleh Pak Kusno dan Mbok Marni? Waktu kamu tanya kenapa ibumu bisa sampai menaruhmu di panti, ujar Ahmad. Dinda mengangguk mengiyakan. Memang Dinda tidak penasaran siapa orang tua dari ibumu? Tanya Ahmad sambil memandang putri semata wayangnya. Ya penasaran, tapi kan ayah bilang nanti Dinda pasti tahu semuanya. Ya sudah, kalau sudah waktunya juga nanti pasti ayah cerita, ucap Dinda yang mulai mengerti arah pembicaraan ayahnya. Dia tidak mau memberitahu Ahmad kalau sebenarnya ia sudah tahu kalau Pak Kusno dan Mbok Marni adalah orang tua ibunya. Sudah lama Pak Kusno dan Mbok Marni bekerja sama ayahmu. Bahkan dulu Mbok Marni yang membantu Eyang Putri mengurus saya. Saat ayah berumur 24 tahun, tiba-tiba saja Eyang Kakung meminta ayah untuk menikahi perempuan. Kamu tahu siapa perempuan itu? Tanya Ahmad. Dinda menggeleng, pura-pura tidak tahu. Anak dari Pak Kusno dan Mbok Marni, ucap Ahmad singkat. Maksud ayah, jadi Mbok Marni dan Pak Kusno itu orang tua ibu? Tanya Dinda mengikuti alur pembicaraan bapaknya. Ahmad mengangguk. Kenapa ayah nggak cerita sama Dinda dari awal? Padahal Dinda sering minta ini itu sama Mbok Marni, ucap Dinda pura-pura kesal. Maafkan ayah, Dok. Semua karena keluarga Sukmaji. Kalau mereka tidak melakukan perbuatan itu, pasti kita masih berkumpul bersama dengan ibumu, ujar Ahmad getir. Dinda sedikit tersentak, entah kenapa dia merasa kalau sebenarnya Ahmad ayahnya tahu sesuatu. Maksudnya? Tanya Dinda penasaran. Kali ini ia sedang tidak berpura-pura. Keluarga Sukmaji secara turun-temurun memiliki sebuah ikatan perjanjian dengan makhluk gaib. Ketika Ahmad
mengucapkan hal itu, seketika suasana menjadi tegang. Mereka tidak sadar jika mereka sedang membicarakan hal yang tabu di area pemakaman. Ayah tahu semua dari catatan yang ditinggalkan oleh Eyang Kakumu. Semenjak itu pula ayah mencari kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dibantu oleh Hamdan, akhirnya ayah tahu tentang apa yang terjadi denganmu. Semua catatan yang ditinggalkan bapakku dan ibumu sudah cukup menyadarkan ayah kalau semuanya seharusnya ditimpakan padaku, ucap Ahmad sambil memandang ke arah makam istrinya. Buku yang kamu ambil beberapa malam lalu itu milik Eyang Kakumu. Ayah tahu kamu sudah mengambilnya di berangkas milik ayah, ucap Ahmad saat mendapati raut wajah Dinda berubah. Maafkan Dinda karena sudah lancang, ucap Dinda tertunduk malu. Sudah, tidak ada yang perlu disesali. Kalau ayah jadi dirimu, ayah juga pasti akan mencari tahu lebih, tukas Ahmad tersenyum kepada Dinda. Jadi ayah yang meminta Pak Hamdan untuk mencari Dinda, tanya Dinda. Ahmad menolehkan kepalanya, memandang Dinda lekat-lekat. Tidak, ayah tahu anak ayah masih hidup, tapi tidak mau membuatmu masuk ke dalam lingkaran setan ini. Ingat, waktu ayah memintamu untuk pergi saat pertama kali bertemu, ayah benar-benar khawatir. Bahkan sempat ayah marah besar kepada Hamdan karena sudah membawamu kembali ke rumah terkutuk itu. Jelas amat Dinda terdiam. Dia mengingat-ingat semua ucapan yang dilontarkan ayahnya. Kenapa ayah bohong? Kalau ayah tidak tahu alasan kenapa ibu menaruh Dinda ke panti, tanya Dinda lirih. Kini Dinda melihat mata Ahmad mulai memerah. Ayah tidak mau membuatmu khawatir. Meski Hamdan memastikan kalau ritual yang sudah dilakukan oleh Pak Kusno dan bapakku akan menyelamatkanmu, tapi ayah yakin selama ayah masih hidup, makhluk itu akan selalu menjadi masalah di keluarga kita. Dan ayah juga tidak mau membuat Pak Kusno dan Mbok Marni kepikiran. Mereka orang baik. Ayah punya utang budi besar dengan mereka, ucap Ahmad sengau. Dinda pikir keluarga itu harus saling membantu. Dengan kalian menyembunyikan rahasia satu sama lain, akhirnya itu akan membuat masalah semakin rumit. Dinda belajar untuk berbagi saat hidup di panti asuhan, ucap Dinda mantap. Dia memang selama ini selalu diajari oleh Bu Nawang agar tidak menyimpan masalahnya sendiri. Setelah kita pulang dari makam, kita bicara dengan Pak Kusnon dan Mbok Marni. Selesaikan semuanya, jangan ada lagi rahasia dan kebohongan. Dinda mohon sama ayah, ucap Dinda cepat saat melihat Pak Kusno dan Mbok Marni tengah berjalan ke arah mereka. Tidak menjawab, Ahmad hanya mengangguk mengiyakan. Ini bunganya. Maaf lama ya Pak, ucap Mbok Marni sambil menyerahkan sekeranjang bunga mawar dan kenanga untuk diletakkan di makam Ajeng dan keluarga lainnya. Selesai. Oh, luar biasa kisah Lebur Sukma ya. Ternyata nih kisahnya nyambung nih sama kisah Bima ya teman-teman ya. Dimana Dinda ini ternyata adalah mantan pacar atau pacar daripada Adit. Wah, jadi teman-teman masih ingat nih Adit yang ditumbal tali perawan. Yang mana di sini baru ketahuan ya. Kenapa Adit waktu akan ditumbalkan oleh kepada junjungan iblis tali tumbal perawan itu ditolak. Karena syaratnya harus perjaka asli ya, bukan perjaka sesuai KTP. Ternyata Adit sudah melakukannya bersama dengan Dinda, dan di sini juga terjadi sama Dinda bahwasanya Dinda yang sudah diadakan ritual Lebur Sukma, ritual itu rusak karena Dinda ternyata sudah melanggar pantangan, yaitu melakukan hubungan badan yang belum suami istri sah, dan inilah yang akhirnya ritual itu rusak, yang mana di sini mengancam keselamatan Dinda sekeluarga. Wah, makin seru aja nih. Ternyata juga Pak Kusno dan istrinya adalah kakek nenek daripada Dinda. Wah, pokoknya keren banget ya Netra Kala ya. Bisa bikin loh kisah yang panjang, nyambung, tapi ternyata asli keren. Salut banget sama Mas Dika Netra Kala. Keren pakai banget, dan pastinya teman-teman makin penasaran kan bagaimana part keempat besok. Jangan sampai ketinggalan pokoknya ya. Terima kasih kepada Netra Kala atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar.
ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik dulu tombol like, tombol jempol, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.